Goto dan Goto. Mungkin itu yang banyak dibicarakan sejak hari Rabu kali ya. Hari Rabu atau tanggal tanggal 30 hari Rabu 30 November sorry. Dimana itu adalah masa terakhir lock up atau mulai dibukanya masa lock up dari pemegang-pemegang saham di Goto. Nah, ini tanggal lock up-nya tanggal 30 di mana dia sudah resmi berakhir dan sudah bisa didistribusikan ke pasar ya boleh. Jadi informasi aja di mana perusahaan ini Goto ini IPO baru 30 Maret. Baru IPO 30 Maret lalu banyak sekali elemen-elemen di prospektusnya ya. Banyak sekali elemen-elemennya dan menurut saya banyak juga dramanya. Banyak kalau nggak salah di video ini di channel ini saya sudah share 2 atau 3 saham yang video yang berkaitan dengan Goto. Jadi sangatlah banyak banget drama yang terjadi di Goto ini. Kita ulas di mana why kok bisa sahamnya sampai turun segini banyaknya, segini dalamnya, dan kalau kita lihat harga sekarang di closing di harga 132. Di closing di harga 132. Yang pertama karena kenapa kok bisa turun? Satu, sudah berakhirnya masa penguncian atau 30 November ini sudah selesai setelah 8 bulan dikunci ya. Jadi saat dia IPO kan sudah ada nih orang-orang yang mempunyai yang mempunyai saham dari Goto. Cuman saat mereka listing yang punya ini sebelumnya ini nggak boleh dijual nih. Batasnya kapan? 8 bulan sejak dia IPO. IPO-nya kan Maret ya, bulan 3 tambah 8 berarti 11 dong. 11 bulan 11 berarti November. That's it. Dan ya 30 November sudah mulai dibuka. Berarti yang punya saham-saham sebelum Goto listing, sebelum Goto IPO, mereka berhak menjual bebas. Itu yang pertama. Dan siapa aja yang punya? Satu ya jelas investor-investor. Yang kedua, ini di sini juga ada ya, dijelaskan juga bahwa yang punya ini yang ditawarkan ini di store dan lain-lain, terus ditawarkan juga pada mitra-mitra dari Goto ini sendiri, mereka dapat saham cuma-cuma karena bisa dikatakan sebagai bentuk apresiasi jerih payah telah bergabung terhadap Goto. Mereka memberikan saham berapa persennya itu kan tergantung, berapa jumlah lembarnya kan tergantung dari lamanya mereka bergabung di Goto itu sendiri ya. Nah tuh, jadi sudah dapat saham cuma-cuma ya mereka distribusikan, make sense dan wajar gitu. Nah di tengah jalan ada namanya kita cek dulu ya saya sudah sedikit tadi baca ini halaman 65 di mana di halaman 64 di prospektus ya ada namanya program opsi saham karyawan dan konsultan. Jadi ini ibaratnya hampir sama kayak MESOP di mana saham perusahaan ini bisa dibeli, tapi hanya oleh lingkungan karyawan sendiri, lingkungan dari perusahaan sendiri. Bisa, boleh dibeli. Nah, cuman pertanyaannya adalah berapa belinya gitu kan? Nah, belinya ini bisa yaitu sebesar dengan harga opsi itu kisaran 2 per lembar sampai 202. Tergantung masing-masing perjanjian opsi saham antara GPF dan partisipan. Partisipan di sini berarti posisinya adalah karyawan, konsultan dan mantan karyawan dan direksi dan kawan-kawannya itu. Itu sih. Logika dasarnya adalah ngapain kalau saya sebagai karyawan ngapain saya beli harga pelaksana opsi saham itu dengan 202 kalau harga di market sendiri itu di bawahnya, sangat di bawahnya kan 132 loh. Jadi kalau kita hitung dari 202 kan turun 70 per lembar. Itu atau bisa dikatakan turun 34%. Ya ngapain saya beli opsi penawaran itu? Saya lebih baik tunggu aja harga sahamnya. Toh sangatlah sudah rendah gitu, sangatlah murah 34% sendiri ya dari penawaran. Mungkin itu adalah pemikiran orang yang
dapat membeli di harga 202. Siapa yang beli harga di 202? Mungkin adalah seorang karyawan yang mohon maaf yang jabatannya atau kelasnya tidak setinggi komisaris dan lain-lain. Pasti komisaris dan lain-lain kan punya privilege. Pasti mereka harganya dapat harga murah. Nah, itu. That's why bisa dikatakan nggak laku. Lebih baik beli di regular market. Make sense. Nah, yang menarik adalah ini. Ada beberapa kita cek dulu ya broker summary ya. Kita cek dulu broker summary. Wait, bentar. Kita lihat dulu. Di sini di mana ini sejak kapan ya? Per 31 Juli 2021. Bentar. Oke. Menerima opsi saham dari GPM per tanggal 10 Maret 2002, jumlah partisipan berhak menerima opsi ini. Berarti sejak 10 Maret sampai akhir, sampai kemarin ya. Oke, cuman dengan opsi nanti harus ditaruh di pasar nego, kalau harus di crossing ke pasar nego. Gitu. Nah, ini kita cek. Di nego ada pembelian dengan harga 101 dengan nominal 1,1 triliun. 1,1 triliun. Nah, ini termasuk paus juga lah, besar juga. Ya frekuensinya banyak ya, 6.400-an. Jadi ini lumayan. Jadi bisa dikatakan ini bisa jadi tools tambahan teman-teman, di mana nanti kalau misal harga sahamnya dekat-dekat sini ya teman-teman bisa pick up aja gitu. Nah, orang yang sudah beli di 101 ini dengan pasar nego, mereka jual berapa aja di regular market kan sekarang 132. Mereka cuan. Simple as that itu. Bahkan kalau kemarin teman-teman cek itu banyak banget yang menawar si Goto ini di harga dubal. Di harga Rp2 loh, Rp2 per lembar. Mohon maaf kalau saya mengatakan saham ini sangatlah sudah tidak dihargai banget ya oleh publik. Cuman yang perlu diperhatikan teman-teman adalah di saat satu saham sudah sangat dibenci atau sudah sangat jadi bulan-bulanan lah, atau ibaratnya sudah dibully, mungkin itu salah satu indikator untuk bisa dilirik dan bisa dibeli. Itu salah satu indikatornya. Jadi semakin sering yang sering ya psikologi, dimana banyak juga yang mengatakan ini harganya akan naik, tapi ternyata turun. Dan itu terjadi kan saat penyuntikan pertama vaksin, waktu pertama COVID tadi, penyuntikan dulu Pak Jokowi, semua berharap saham farmasi akan naik dan lain-lain, bla bla, ternyata boom, hancur. Begitupun juga saham-saham yang sering turun, sering dibully, akan ada waktunya in this moment harga sahamnya ini akan naik. Yang jadi permasalahan adalah kalau teman-teman tidak melakukan apa-apa dan lanjut melakukan pembelian. Kenapa? Karena Goto ini gila, sudah turunnya dalam banget, tidak ada jeda. Kalau ini based on technical, ya teman-teman bunuh diri, dan ini ibaratnya lebih ke perjudian gitu. Lebih baik ya tunggu dulu dia sideways, datar dulu, atau mulai ada inflow gitu. Nah, sampai sini ini sellernya tekanan jualnya masih kuat banget gitu, masih tinggi banget gitu. So, kapan mulai ada pergolakan? Kalau saya melihat dengan data-data tadi, dan banyak juga yang sudah share di media sosial, mereka sudah banyak yang tahu di mana ada pembelian di harga 100, kisaran 100. Bukan tidak mungkin analisa saya waktu live kemarin Kamis itu kurang tepat, di mana mungkin saya mau mengatakan mungkin akan ada perlawanan di angka 120-125. Mungkin saya mengatakan seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin juga harganya akan dekat ke 100 baru ada perlawanan. Karena apa? Karena orang akan bermindset, oh ini ada transaksi loh di kemarin di dekat-dekat harga 101, 102, dekat-dekat 100. Kalau saya beli di dekat-dekat itu, mirip kan average-nya dengan yang beli di nego itu. Sedikit make sense mungkin atau enggak bagi teman-teman. Sok monggo boleh dikembalikan lagi ke teman-teman. Cuman di satu sisi saya yang tidak mempunyai saham ini sama sekali, saya mengatakan saya melihat peluang di saham ini. Saya melihat peluang di saham ini, apakah bisa beggar atau enggak, I don't know, but jika saya membeli, saya akan capture pembelian saya, average saya di berapa,
saya akan taruh di channel. Saya akan taruh di channel di belajar investasi saham bahwa saya membeli saham ini. Saya mulai koleksi GoTo. Saya akan beli dan saya akan katakan juga kalau saya cut loss, saya jual. Gitu. Di saat orang melihat pesimis, kita sebagai seorang investor atau trader sekalipun, kita harus bisa melihat ada nggak peluang di sini. Nah, itu yang saya melihat di GoTo. Ada peluang di saham ini. Kapan? We never know, dan kita tinggal bereksekusi aja jika peluang itu ada. Mungkin itu pembahasan dari GoTo. Jadi, bagi teman-teman yang belum punya saham ini, it is an opportunity. Oke, tinggal kita mengatur skala kita, manajemen kita, dan yang kedua adalah ekspektasi kita. Ekspektasi kita jangan terlalu jauh dan jangan terlalu tinggi. Biar apa? Biar nanti kalau dibanting, kita legowo untuk cut loss. Kita legowo untuk menerima keadaan bahwa oke, saya salah, kita akhiri ini. Oke, kini tuh pembahasan dari GoTo. Apakah GoTo ke-50? We never know, but kalau saham ini ke-50 saya akan mengatakan sampah banget sih saham ini. Sekeras itu mungkin omongan saya kalau saham ini benar-benar sampai ke 50. Oke, mungkin itu untuk GoTo, dan jangan lupa buat tulis saham apa yang akan teman-teman request di komunitas. Tulis aja di komunitas YouTube, tulis aja, monggo drop aja saham apa. Senin sebelum market buka saya akan bahas saham-saham tersebut. Oke, apa aja bebas, boleh lebih dari satu. Oke, see you on the next video pembahasan GoTo. Sampai di sini. Bye bye.